Ya, selamat datang kembali di channel saya. 心の絆がきっと僕らを合わせてくれたんだ。もうこれからずっと忘れないでいて。 Kita akan mereview One Piece dalam cerita Ace Story Chapter 1 yang diadaptasi dari light novel menjadi cerita manga oleh Boichi, pembuat Dr. Stone. Saya tidak tahu ini cover story atau bukan. Kalian boleh tebak sendiri di kolom komentar. Mungkin kita sebut saja cover story ya. Cover story menggambarkan dan berisi tulisan. Ada seseorang yang duduk di atas peti harta karun sambil menulis di sebuah buku. Yang tertulis di sana adalah namaku, Maskot Dios. Cerita yang aku tulis di sini adalah adalah catatan nyata tentang laki-laki yang hidup bagai api yang membara. Dan lalu masuk ke cerita utama. Dios yang sedang menulis buku hariannya tertulis, arus laut di sekitar pulau ini akan menelan siapa saja yang lewat. Karena itu, tempat ini biasa dijuluki jebakan laut. Dan aku menjadi korban di pulau yang berada di timur ini. Dan Dios berkata sambil menulis di bukunya, apa nuansanya akan berbeda kalau pakai kata korban? Dan Dios berteriak, aku tidak bisa fokus kalau lapar. Dan dia mengingatkan, saat dia kecil, dia pernah menemukan buku yang berjudul Little Garden. Berisi tentang pulau raksasa. Sepertinya dia senang mengenang masa-masa itu. Dan dia masih sibuk dengan rasa laparnya itu. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul dengan membawa sebuah kapal kecil. Dan orang itu berkata, sepertinya di pantai sebelah sini. Dan Dios berkata, kok ada orang di sini? Apa kau mau menyelamatkan aku? Perkenalkan, namaku Ace, ucap orang itu. Aku terdampar di sini karena ombak. Karena itu kapalku hancur. Dios berkata, kapal ini penuh dengan lubang dan patahan, dan ukuran kayunya juga tidak sama. Ace berkata, kau pasti teknisi ya? Dios berkata, bukan, ini hanya hal umum. Mereka pun berpetualang di pulau itu dan menemukan sebuah kapal besar di tengah gua di pulau itu. Dan menemukan beberapa barang aneh. Mereka kembali ke pantai dan merakit kapal dari kapal mereka, lebih tepatnya kapal es. Dan Dios bercerita tentang buku yang ia temukan dulu, Little Garden gitu. Dan Es dengan mudahnya berkata, ayo kita pergi ke sana. Saat paginya, mereka bersemangat membuat kapal. Dan tidak lama datang sebuah badai besar yang menembakkan sebuah pohon dan menimpa kapal mereka. Cedung. Ace mengajak Dios untuk membuat kapal lagi, tapi dia sudah lelah.
langsung memukul Ace dengan kayu. Petuk. Ace berkata, "Kita masih bisa, ada ruang kargo di kapal itu." Dius sendirian tiba di kapal besar itu, dan mengagetkan Dius datangnya burung besar yang mau memakan Dius. Ace mengambil batu besar dan memukul kepala burung itu. Dius menangis melihat Ace menolongnya padahal dia sudah berbuat kasar pada Ace. Lalu Dius menemukan buah aneh dalam peti harta karun. Dius mau memberikannya kepada Ace karena telah menolongnya. Ace tidak mau karena Dius yang menemukannya, dan mereka pun membelah dua buah itu. Ace langsung menelannya. Dius menelannya perlahan-lahan dan berkata, "Rasanya sangat buruk." Dan melihat Ace yang di sebelahnya, dia pun berteriak, "Ace, kau terbakar api." Dan Ace berkata, "Oh iya, aku punya adik laki-laki yang mau makan buah setan." Dius berkata, "Jangan-jangan buah itu?" "Ya, ini adalah buah iblis tipe api," ucap Ace. "Kau tidak berpengaruh kepada aku?" Ace berkata, "Semangatlah. Luffy pasti bakal kaget gini. Lihat aku bisa jadi api." Ace berkata, "Dengan kekuatan ini, kita pasti akan keluar dari pulau ini." Dius langsung merancang model kapal mereka. Mereka menggunakan menggunakan kapal besar itu. Di bagian kapal itu di depannya ada kepala naga. Baru mereka copotin dulu baru mereka pakai. Dan akhirnya mereka bersorak-sorak karena kapalnya sudah jadi. Mereka langsung berlayar bersama, dan tiba-tiba burung besar itu tiba lagi, dan Ace langsung mengeluarkan jurus Hiken. Dius berkata, "Apa tujuanmu setelah ini?" Ace berkata, "Menjadi Raja Bajak Laut." Dius mengatakan, dia hanya bisa menulis buku. Dius pun berteriak, "Baiklah, namaku Dius." Dan tak lama Ace menjadi bajak laut. Lebih tepatnya, bajak laut yang terkenal dengan nama bajak laut Spade. Dan menolak tawaran menjadi si Cibukai. Dan mereka berpesta di kapal mereka di belahan dunia lain, tepatnya di dunia baru. Seseorang yang sangat besar mengatakan pada koki kapalnya, "Ada seorang bocah lancang yang menolak tawaran menjadi si Cibukai. Tapi dia sudah agak lama sih berada di lautan." Dan dia juga berkata, "Anak muda, kenapa kau cari mati?" Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari Yonkou, yaitu Shirohige Whitebird. Ace berkata kepada Dius, "Naikkan kecepatan, kita akan naik ke puncak dan akan melampaui Raja Bajak Laut." Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.